Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Nurul Zalam Syarah Manzumati Aqidatil Awam. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai pada bait wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Jadi di sisi kirinya ini ada kecacatan tulisan. Jadi kita perlu kepada kitab lain agar bisa membacanya ini. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah taala bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa jaizun fi haqqihim min aradi, dan bolehlah jaiz pada sifat mereka, pada hak mereka para nabi daripada sifat-sifat manusia, bi ghairi naqsin, dengan tanpa ada kekurangan, ka khafifil maradi, maksudnya dengan tanpa mengurangi sifat-sifat kenabiannya, seperti dengan sakit yang ringan lah gitu. Yajibu ala kulli mukallafin, yaitu wajiblah semua orang yang sudah mukallaf, an ya'taqidah, untuk ia beriktikad, untuk ia meyakini, annal jaiza, bahwasanya jaiz atau sifat jaiz itu fi rusuli, itu ada pada rasul-rasul, wal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, dan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu wuqu'ul i'radi, yaitu jatuhnya sifat atau terjadinya, berlakunya satu sifat al-basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan, allati la tuaddi ila naqsin, yang sifat itu tidak membawa kepada satu kekurangan, fi maratibihim al-aliyah, pada derajat tinggi mereka para nabi. Kal maradi al-khafifi, seperti sakit yang ringan lah gitu, wa nahwihi, dan seumpamanya. Jadi kalau nabi itu sakit, itu memang wajar karena nabi itu juga manusia. Kalau akli, seperti makan juga, nabi juga butuh makan, asyurbi, butuh minum, wal bai'i, dan berjualan, asyara'i, dan jual beli lah gitu, wasafari, perjalanan, yaitu perlu juga untuk kesana kemari, untuk berdakwah, wal qatli, dan biasa juga kepada para nabi itu untuk berperang, wal juruhi, biasa juga untuk terluka, wat tazawuji, dan menikah, nabi itu juga menikah, wa dukhulil aswaqi, dan masuk ke pasar-pasar, ya karena nabi itu jual beli, ya biasalah masuk ke pasar-pasar. Wa naumi, nabi itu juga biasa untuk tidur, lakin akan tetapi bi'ayunihim faqat, yaitu hanya matanya saja yang tidur, bukan hatinya, duna qulubihim. Wa khurujil mani lakin bimtila'il aw'iyah faqat, dan nabi itu juga keluar mani, yaitu untuk bereproduksi, akan tetapi keluarnya mani itu ketika sudah penuh mangkok atau penuh tempat sulbinya itu sudah penuh. Nah, maksudnya ini yaitu tentu dengan menikah. Dunal ihtilami, itu bukan keluarnya maninya nabi itu dengan sebab bermimpi. Kenapa? Li'annahu tala'ub syaitan. Li'annahu, ini min katanya nih di depan ini bukan ma ya, tetapi min. Karena bahasanya nabi itu ma atau min ini ya. Coba kita lihat dulu nih. Oh, min. Karena mimpi itu, nah bukan karena nabi, karena mimpi itu min tala'ub syaitan. Itu mimpi basah itu adalah bagian dari itu permainan syaitan. Nah, jadi syaitan itu tidak akan mampu mempengaruhi para nabi hingga membuat nabi ihtilam. Nah, tidak seperti itu. Nah, kalau kita ini
maunya setiap malam bermimpi. Fala yajuzu Fala yajuzu li syaitan, maka tidaklah boleh bagi syaitan itu atau tidak mampu. La yajuz di sini ya, tidak mampu atau tidak boleh. Ayatasallatu alaihim, itu bisa mengalahkan para nabi, tidak bisa menguasai para nabi. Setan itu tidak akan mampu mengganggu nabi. Wa dalilu ala jawazi dzalika al musyahadah, dan dalil dari bolehnya sifat-sifat yang sudah disebutkan di atas, seperti menikah, terluka, berperang, jual beli dan lain-lain, itu atas jalan musyahadah. Itu sering disaksikan oleh para sahabatnya. Nabi Muhammad misalnya sering dilihat oleh para sahabat. Begitu juga nabi-nabi yang lain, mereka dilihat makan oleh keluarganya. Nah, li'anna man hadarahum, karena orang yang hadir bersama para nabi itu syahidul aghrad, itu syahidul a'radil basyariyah, itu melihat sifat-sifat kemanusiaannya para nabi, allati waqa'at bihim, yang berlaku kepada mereka para nabi itu. Wa man la yahduruhum, dan orang-orang yang tidak hadir bersama mereka para nabi itu tahu bahwa nabi itu bersifat seperti di atas itu adalah balagahul khabar, sampai kepadanya kabar, cerita-cerita itu al-mutawatir, cerita yang mutawatir, ada sanad riwayatnya, ada zalika, atas itu kabar. Wa amal a'radu, dan adapun sifat-sifat al-mustahilah, yang mustahil alaihim, kepada mereka para nabi itu, kalbarasi, seperti penyakit baros, wal juzami, dan penyakit kusta. Penyakit ini bebas dari para nabi, kecuali kalau nabi itu memang diuji dengan penyakit ini. Yaitu seperti halnya Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh, Nabi Ayub. Nabi Saleh itu umatnya kaumnya kaum durhaka, kaum Samud ya. Jadi Nabi Ayub yang terkena atau diuji dengan penyakit. Memang diciptakan. Jadi memang nabi itu diberikan ujian itu berbagai macam. Ada yang seperti Nabi Ayub diuji dengan penyakitnya, ada yang diuji dengan kaumnya, ada yang diuji dengan kemiskinannya, ada yang diuji dengan kekayaannya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini cerita tentang Nabi ini sudah saya berikan, sudah saya kumpulkan semua kisah-kisah Nabi ya, walaupun ada yang tidak disebutkan karena kitabnya tidak menyebutkannya, yaitu saya menggunakan kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal. Jadi walaupun ini kisah-kisah para nabi bagi anak-anak, tetapi di situ ceritanya juga lengkap dan bisa diceritakan kepada anak-anak ataupun anak muridnya. Bisa dilihat di playlist kisah-kisah Nabi. Lanjut. Kita ulang. Dan sifat-sifat mustahil bagi para nabi itu seperti baros, seperti kusta, wal innah itu impoten. Jadi mustahil nabi itu impoten, nanti tidak ada keturunannya. Nah, wasawadil jasmi, dan hitamnya seluruh badan, wasomami, dan somami. Apa itu somami? Tuli kalau nggak salah. Jadi mustahil nabi itu tuli. Summun, bisu. Summun bukmun, summun, ya benar, tuli dia. Summun bukmun umyun. Summun itu tuli, bukmun itu bisu, umyun itu buta. Wal bukmu, mustahil nabi itu bisu, wasyalali. Jadi ini atapnya kepada baras di sini. Wasumami, wal ummi, wal bukmi, wasyalali, dan mustahil nabi itu lumpuh. Wal araji, dan mustahil nabi itu pincang. Wal auri, atau auri, dan mustahil
Nabi itu apa ori ya? Katanya penyakit lah ini. Mana dia? Waluknah dan mustahil Nabi itu gagap. Luknah itu gagap. Nanti dijelaskan juga. Wasyatari waluknati wasyatari dan mustahil Nabi itu sumbing. Juling. Wasyarmi dan mustahil Nabi itu juling. Wasarmi dan mustahil Nabi itu ompong. Wa kulli sifatin dan tiap-tiap sifat daniatin yang hina lah gitu. Jadi Nabi itu terbebas dari sifat-sifat ini, mustahilah yang mustahil alaihim atas mereka. Li'annaha naqsan karena bahwasanya semua sifat-sifat itu adalah kekurangan. Faluknatun maka ini dijelaskan. Luknah itu adalah saqlul lisan, itu berat lisannya, gagap. Wasyataru dan syatar itu artinya juling. Mana dia? Ini dia. Bishini, ini bishin dengan shin al-mu'jamah yang bertitik, wa ta'i dan dengan ta al-musannah yang bertitik dua. Fauqu huwa inqilabu fi jufnil aini, itu ketika berbaliknya bola mata lah gitu. Itu namanya juling. Wasyarami dan sumbing. Bishini warra'i dengan shin dan ra al-muhmalah yang dan dengan ra yang tidak bertitik, wa huwa syaqul anf, yaitu terbelahnya hidung. Sumbing itu kan itu bibir sumbing. Nah kalau saram itu ompong. Ini apa katanya nih? Bisa ini katanya nih. Bisa masalasah dengan sa yang bertitik tiga. Warai dan dengan ra huwa inkisarusnya, yaitu terpecahnya gigi seri ini yang ada di depan kita. Gigi paling depan ini terpecah atau dia patah atau dia hilang, itu namanya ompong. Muqaddamul asnan, yaitu gigi yang paling depan. Faqauluna, maka bermula perkataan kami, al-a'rad itu adalah kharaja bidzalika sifatuhu subhanahu tabaraka wa ta'ala. Jadi sifat-sifat sakit yang ringan ini mengeluarkan Nabi dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita terbebas dari menyerupai orang-orang Kristen yang menyerupai Nabi mereka sebagai Tuhan. Kalau kita tidak, Nabi itu ya bisa sakit, sedangkan Allah itu mustahil sakit. Wa tajuzu fala tajuzu, ini penting nih, antara ada la atau tidaknya, karena ini antara boleh dan tidak boleh. Fala tajuzu maka tidak boleh alaihim kepada mereka itu khilafan, itu berbeda. Lin nasari itu untuk kita membedakan diri bagi kepada orang-orang Kristen, haitsu dengan sekira mereka para orang Kristen itu wasofu sayyidina Isa alaihissalam, mereka mensifati Nabi Isa alaihissalam dengan sifat Tuhan. Wa qauluna al-basyariyah dan perkataan kami tentang basyariyah itu akhraja sifatil malaikah, itu mengeluarkan juga dari sifat-sifat kemalaikatan, sifat malakutnya. Malaikat itu tidak bisa sakit. Fala tajuzu alaihim aydan. Maka tidak boleh juga atas mereka para nabi itu sifat-sifat malaikat. Wa qauluna allati la tu'addi ila nafsin, dan perkataan kami yang berkata tidak sampai membawa kepada kekurangan ila akhiri, itu adalah ihtirazu anil a'radi, itu mengecualikan, membebaskan daripada para nabi tentang sifat-sifatnya yang tu'addi ila zalika, yang membawa kepada sifat demikian. Kama taqaddama, sebagaimana terdahulu, khilafan al-yahudi, itu untuk menyelisihi, untuk kita membedakan diri kepada orang-orang Yahudi wal jahlati dan orang-orang jahil. Nah jadi ini kebalik di antara orang Nasrani dan Yahudi. Kalau orang Nasrani itu terlalu berlebih-lebihan di dalam mensifati Nabi Isa. Nah sedangkan Yahudi ini terlalu sembrono fi wasbihin di dalam mensifati mereka para Yahudi itu kepada para nabi bin naqsi, dengan kekurangan. Jadi nabi itu semuanya, nabi itu disifatkan dengan sifat-sifat yang kurang.
Nah, jadi ini kebalikan dari keduanya. Nah, Islam itu di antara keduanya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga sembrono terhadap para nabi. Kawasfihim, sebagaimana mensifati mereka para Yahudi itu Daud akan Nabi Daud bil hasadi, dengan sifat hasad. Jadi Nabi Daud itu dipitnah dengan bahwa Nabi Daud mempunyai sifat hasad, yaitu sifat dengki lah gitu. Itu ketika mungkin ada anak buahnya yang lebih unggul, lebih ganteng lah gitu, mungkin Nabi Daud iri, atau istrinya lebih cantik misalnya, lebih cantik daripada istrinya sendiri, maka Nabi Daud itu merasa iri. Na'udzubillah min dzalik. Fatahsulu, dan kesimpulannya anna nasara, bahwasanya orang-orang Kristen afratu, mereka itu berlebih-lebihan, ay jawazu, melampaui batas, hatta wasafu, hingga para orang-orang Kristen mensifati Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam bisifatil uluhiyah, dengan sifat ketuhanan. Ini berlebihan. Wa anal yahud, dan bahwasanya orang-orang Yahudi faratu. Nah, jadi beda wazannya aprota dan faratu. Kalau faratu itu berlebih-lebihan di dalam kesembronoannya, ay kosoru, yaitu sembarangan lah, yaitu hatta wasofu, hingga mereka para Yahudi itu mensifatkan ar-rusul, yaitu para rasul itu bin naqaisi, dengan sifat-sifat naqais, yaitu sifat-sifat yang kurang. Wahadil ummah, dan ini umat, yaitu umat Islam, kata Syekh Nawawi, lam tufrid, tidak berlebih-lebihan, walam tufarid, dan tidak juga sembrono. Wa kana baina dzalika, adalah umat Islam itu ada di antara tengah-tengahnya, qawaman. Jadi di antara tengah-tengah kaum itu i'tidalan, yaitu di pertengahan lah gitu. Semalam, kemudian ketahuilah olehmu annahu, bahasanya lam yakun nabiyyun minal anbiya'i unsa. Nah, jadi ketahuilah olehmu bahwa nabi atau semua para nabi itu tidaklah dari golongan perempuan. Wala raqiqan, dan tidak pula nabi itu dari golongan para budak. Wa ammal qawlu binubuwati sittati nafarin minal inasi, dan ada pendapat dengan adanya nabi perempuan yang berjumlah 6, fahuwa marjuhun, itu dilemahkan. Artinya pendapat yang sangat-sangat lemah lah gitu. Watil itu dijelaskan siapa nabi perempuan yang 6 itu. Hunna, mereka adalah Maryam, Asyah, wa Hawa, wa Ummu Musa, dan ibu Musa, wa asma'uha, dan nama-namanya, wa wasmuha, dan nama ibunya adalah Yohanaz. Ini kalau nggak salah, kalau di kitab lain atau di cerita lain itu nama ibu Musa itu bukan Yohana, tetapi siapalah gitu. Nah, tetapi ini mungkin saja ini yang benar kan? Ini mungkin ada dalilnya juga. Bagaimana cara membaca Yohanas bizali, dengan zal al-mu'jamah yang bertitik. Wahajar, dan Sayyidina Hajar ibu Nabi Ismail, wasarah, dan Sarah ibu Nabi Ishaq. Itulah nabi-nabi yang 6 menurut pendapat yang lemah lah. Wa amma Luqman, dan adapun Luqman falaysa nabiyan, bukanlah Luqman itu seorang nabi. Ini surat Al-Luqman di Al-Quran itu. Kenapa bukan nabi? Li'annahu kana abadan, karena bahasanya Luqman itu adalah seorang hamba. Summa utiqo, ini salah dabitan, kemudian dibebaskan ianya Luqman. Bal kana tilmizul anbiya, dan tetapi dia juga ini adalah seorang murid. Jadi Luqman ini adalah seorang murid bagi para nabi. Li'annahu, karena bahwasanya warada annahu, datang berita bahwa Luqman itu tatalamadu, itu belajar li alfi nabiyyin, kepada 1000 nabi. Ini 1000 nabi dia belajar. Kama qala Iwad al-Ghamrawi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sah Iwad al-Ghamrawi. Apa kata Sah Ghamrawi? Walam yakun fil anbiya'i unsa wala abdun wa majnunun wa syakhsun khabila. Luqman dzul qarnaini kana atqiya walam yakuna fil anami anbiya. Dan bukanlah para nabi itu dari golongan perempuan, bukan juga golongan para hamba, bukan orang yang gila dan orang yang sakit jiwanya. Luqman
itu Luqman dan Nabi Luqman dan Dzulkarnain itu karena atqiya adalah orang-orang bertakwa, walam yakuna fil anami anbiya, dan tidaklah keduanya itu berasal daripada nabi. Hanya orang-orang takwa lah. Faqauluhu khubila. Jadi perkataan perkataan Sah Ghamrawi di syair itu khubila itu bil bina'i lil majhul, dengan dibaca dengan bina majhul. Artinya ay fasada uduhu, yaitu rusaklah anggota badannya. Nah, berarti salah saya artikan tadi khubila itu orang yang rusak, sakit jiwanya saya artikan, berarti sakit jiwa dan raganya lah gitu. Wa au zahaba aqluhu, atau hilanglah akalnya. Kan jadi dua-duanya lah. Wa qauluhu, dan perkataannya fil anami ay indal ulama, yaitu perkataannya pada syair ini, yaitu pada manusia itu maksudnya adalah di sisi para ulama. Jadi di sisi para ulama Luqman dan Dzulkarnain itu bukanlah nabi. Nah, selesai tanbihun, ini satu tanbih. Tanbihun ini satu peringatan atau pemberitahuan. Qauluhu, perkataannya Sah Marzuki wa jaizun itu mubtada'un. Nah, ini dilihat dari sisi ilmu nahunya ini ya. Nah, jadi apa namanya? Wa qauluhu. Jadi perkataannya Sah Marzuki fi haqqihim, yaitu wajah izin fi haqqihim itu, nah fi haqqihim itu muta'alliqun bi mahdhufin sifatun mukhassasatun. Nah, jadi itu terhubung dengan sesuatu yang terbuang yang menjadi sifat yang dikhususkan lahu, kaqauli Ibnu Malik, sebagaimana perkataan Ibnu Malik fil khulasah, di dalam khulasah, wa rajulun minal karami indana. Jadi ini tidak saya jelaskan ya, saya hanya bacakan saja. Qauluhu min aradin, dan perkataannya dari yang min aradin itu khabaruhu bimakna ba'din, adalah khabar dari mubtada bimakna ba'din, yaitu min litab'id. Wahwa, dan dia pendapat ini aqrabu ila madhabil Zamkhsyari, itu lebih dekat kepada madhabnya Syekh Zamkhsyari al-Ja'il, yang menjadikan min itu at-tab'idiyah, itu min sebagian, isman yang menjadi isim bimakna ba'din dengan arti ba'din sebagian. Wa hadza ahsanu, dan inilah yang lebih bagus fil makna, di dalam maknanya. Wa yahtamilu an takuna lil ibtida, dan mengandung juga bahwa ini adalah mubtada. Mislu qaulihi ta'ala, semisal perkataan Allah Ta'ala, yuhallawna fiha min asawira. Wa yajuzu an yakuna qauluhu, dan boleh juga bahwa ia adalah perkataannya itu fi haqqihim, yaitu pada lapas fi haqqihim itu muta'alliqun bi jaizin, itu muta'allaq kepada jaizun bi fadlihi, mana dia wa jaizun fi haqqihim min aradi. Nah, fahina izin, maka ketika itu yakunu qauluhu jaizun mubtada'an nakiratan, maka ketika itu perkataan jaizun menjadi mubtada nakirah, min ghairi i'timad, dan dengan tanpa berpegang mubtada yang nakirah itu ala nafyin wa istifhamin, atas nafi dan istifham. Ini musawwiq maksudnya ini. Wa min ghairi takhsisin, dengan tanpa ada takhsis, biwasfin dengan sifat. Wa huwa, dan dia wa huwa qalilun jiddan, itu sedikit sekali, khilafan lil ahfasi, berbeda bagi Sah Ahfasi wal kufiyin, dan orang-orang Kufah. Fa innahu, maka mereka itu hakamu, mereka orang-orang Kufah maksudnya, hakamu menghukumkan bijawazi zalika, dengan bolehnya dengan demikian, min ghairi qabhin, dengan tanpa tercela. Wa amal basariyun, dan adapun ulama basariyun, famana'uhu, maka mencegahlah oleh mereka akalnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang bait ini. Nah, selanjutnya adalah ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.